Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lencana Komandan Emas Ungu. Ini benar-benar lencana itu. Bagaimana orang tua Lin ini mendapatkan hal itu? Ucap orang-orang. Wajah semua orang segera berubah, karena arti dari lencana Komandan Emas Ungu itu tidak kecil. Itu bahkan lebih tinggi peringkatnya daripada Azure Dragon Banner yang dibawa oleh Chu Feng. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat sekolah Azure Dragon tersebut, itu hanyalah satu sekolah saja. Itu bisa menghalangi kekuatan di mana-mana, tetapi tidak bisa memerintahkan kekuatan di mana-mana. Namun, kota emas ungu ini sangatlah berbeda. Meskipun dalam hal informasi serta kekuatan orang dalam itu lebih rendah daripada sekolah Azure Dragon, tetapi dia adalah penguasa di daerah itu. Yang disebut naga yang kuat tidak bisa menekan ular di tanah, dan itu adalah arti yang bisa diterapkan saat ini. Dan antara kota-kota lain, itu masih ada hubungan yang saling berhubungan. Meskipun kota emas ungu adalah kota kelas 2 yang mengendalikan tanahnya sendiri, dan di atasnya itu masih ada kota kelas 1. Dari segi kekuatan, kota itu tidak akan kalah dengan sekolah Azure Dragon. Di atas kota-kota kelas 1, bahkan masih ada mansion pangeran. Kekuatan mansion pangeran sangatlah besar, dan bahkan tidak lebih lemah dari sekolah kelas 1 di Provinsi Azure, yaitu sekolah Lingyun. Tetapi yang paling penting adalah, di belakang mansion pangeran, itu masih ada raksasa yang sangat besar. Itu adalah dinasti Jiang, yaitu tuan dari 9 provinsi. Yang juga menunjukkan bahwa, meskipun dinasti Jiang tidak membatasi pengembangan berbagai kekuatan, tapi secara tidak secara langsung mengawasi daerah di 9 provinsi. Pada kenyataannya, kekaisaran sudah membentuk sistem manajemen yang lengkap di 9 provinsi. Segala sesuatu di 9 provinsi, itu berada di tangan dinasti Jiang. Itu juga menciptakan situasi di mana tidak peduli berapa banyak sekolah yang lebih kuat, mereka hanya kekuatan di satu daerah. Tidak peduli seberapa lemah kota-kota itu, mereka memiliki kekaisaran di belakang mereka sebagai pendukung. Sekolah hanya dapat menyerang sekolah lain, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berani memprovokasi kota manapun, karena mereka tidak mampu melakukannya. Jadi itulah sebabnya bagi banyak keluarga dalam jangkauan yurisdiksi kota emas ungu, nama kota emas ungu bahkan lebih menakutkan daripada sekolah Azure Dragon. Menunjukkan lencana Komandan Emas Ungu, itu jauh lebih efektif daripada spanduk Azure Dragon. Mengapa kamu tidak berlutut, bahkan setelah melihat lencana Komandan Emas Ungu? Ucap Manajer Lin. Melihat ekspresi ketakutan mereka, Manajer Lin segera menyalahkan mereka. Dia menunjuk kerumunan, dan mulai berteriak dengan keras. Ketika kata-katanya keluar, itu benar-benar menakuti orang banyak, dan memang ada banyak orang yang berlutut dengan bruk. Terutama keluarga Zhao dan keluarga Li. Mereka seperti melihat penyelamat mereka, dan mereka mulai mengetuk kepala mereka di tanah. Menghadapi adegan itu, Chu Feng sedikit mengerutkan keningnya, di saat dia meletakkan segala sesuatu di matanya. Dia tiba-tiba saja mengerti perkataan tersebut, karena dia tahu apa arti rumput di atas tembok yang tertekuk oleh angin. Karena pada saat itu, ada sekelompok orang di depannya yang seperti itu. Kenapa kalian tidak berlutut? Apakah kamu berani untuk tidak menempatkan lencana Komandan Emas Ungu ini di mata kamu? Apakah kamu tidak berani menaruh penguasa kota di matamu? Ucap Manajer Lin. Melihat bahwa ada banyak orang yang tidak berlutut, Manajer Lin itu berteriak dengan keras. Aku akan melihatnya, siapa yang berani berlutut untuknya. Melihat adegan itu, Chu Feng juga berteriak dengan marah. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, orang-orang yang awalnya ingin berlutut menjadi bingung, dan mereka mengalami dilema. Meskipun kota emas ungu sangat mengesankan, karena bagaimanapun juga sang kaisar berada di atas puncak tertinggi. Dengan hanya lencana komandan saja, itu bisa digunakan sebagai sedikit pencegahan.
Di depan mereka, Chu Feng adalah orang terkuat di sini. Jika mereka membuat Chu Feng marah, maka dengan amarahnya, dia bahkan mungkin bisa membunuh mereka semua. Chu Feng, kesombonganmu cukup besar. Apakah kamu berani melawan aturan Kota Emas Ungu? Kamu tidak hanya tidak berlutut ketika melihat lencana Komandan Emas Ungu, kamu bahkan berani mengancam orang lain. Apakah kamu menentang Kota Emas Ungu? Apakah kamu menentang dinasti Jiang? Manajer Lin menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Dalam kata-katanya, itu ada sebuah ancaman. Jadi bagaimana jika aku menentangnya? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh kamu sekarang? Balas Chu Feng. Bukan hanya Chu Feng tidak takut, dia bahkan dengan dingin balas berteriak. Feng Er, kamu jangan gila. Lencana Komandan Emas Ungunya itu nyata. Kamu tidak bisa menyerangnya, atau Kota Emas Ungu tidak akan memaafkanmu, ucap Chu Yuan. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memiliki niat membunuh, tapi Chu Yuan yang malah ketakutan. Dia dengan cepat menarik lengan baju Chu Feng, dan dia sangat takut bahwa Chu Feng akan menyerang manajer Lin. Hahaha, Chu Yuan, aku mengerti bahwa kamu juga mengerti, ucap manajer Lin. Melihat sikap lemah Chu Yuan, manajer Lin dengan tertawa terbahak-bahak berkata dengan keras. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat ini, penguasa Kota Emas Ungu sudah menemukan tentang tambang besi hitam di daerah pegunungan. Penguasa kota saat ini sedang memimpin pasukannya, dan dengan cepat akan tiba di sini. Aku percaya bahwa dia akan mencapai tempat ini dengan segera. Jadi, mulai sekarang di daerah pegunungan ini, akan ada manajemen pribadi Kota Emas Ungu. Sedangkan diriku, aku adalah manajer yang ditunjuk secara pribadi oleh penguasa kota. Keluarga Chu telah melakukan banyak hal dengan menemukan tambang besi hitam. Jadi di masa depan, ekstraksi tambang besi hitam akan dilakukan oleh keluarga Chu juga. Namun, semua biji yang diekstraksi harus diberikan ke Kota Emas Ungu. Penggelapan atau yang lainnya tidak diizinkan tanpa kecuali. Jika hal itu dikakukan, maka pemenggalan akan menjadi hukumannya. Kata-kata manajer Lin ini menjelaskan semuanya. Saat ini, pasukan Kota Emas Ungu sedang bergegas. Itu berarti bahwa Chu Feng dan yang lainnya tidak boleh melakukan apapun, atau keluarga Chu tidak akan bisa lolos dari kematian. Adapun alasan mengapa Kota Emas Ungu datang, itu untuk tambang besi hitam. Adapun bagaimana Kota Emas Ungu mendapat berita tentang tambang besi hitam ini, itu tidak sulit untuk dijelaskan. Jawabannya itu diberikan hanya dengan melihat lencana Komandan Emas Ungu di tangan manajer Lin. Tanpa diragukan lagi, pastilah lelaki tua yang menyampaikan berita itu kepada Kota Emas Ungu. Dan karena penguasa Kota Emas Ungu itu berpikir bahwa dia telah melakukan pelayanan dengan mengatakan rahasia itu, penguasa kota pasti memberikan hadiah. Hadiahnya adalah lencana Komandan Emas Ungu, dan posisi manajer adalah buktinya. Bajingan tua ini, gumam Chu Feng dengan kesal. Meskipun wajah Chu Feng tidak berubah, tinjunya di dalam lengan bajunya telah mengepal dengan erat. Dia benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang tua yang berbahaya di daerah pegunungan. Marah ya marah. Tapi Chu Feng masih memiliki akal sehat, dan apa yang bisa dia lakukan saat ini adalah tidak menyerang manajer Lin. Dia saat ini hanya bisa terdiam dan menunggu. Dia menunggu sampai pasukan Kota Emas Ungu tiba, dan sebelum membuat keputusan. Seperti yang dikatakan manajer Lin, puluhan mil di luar kota Gunung Miring, sekelompok pria dan kuda lapis baja serta bersenjata, mereka secara terorganisir sudah mendekat. Kelompok besar pasukan itu memiliki hingga 1000 orang di dalamnya, dan kekuatan itu tidak bisa diremehkan. Yang paling lemah berada mereka, itu berada di level 5 dari ranah spirit, dan yang menunggang kuda semuanya adalah ahli dari ranah asal. Sedangkan untuk orang yang memimpin, dia memiliki kekuatan yang tidak biasa. Itu adalah pria paruh baya bertubuh besar. Dia tidak memakai baju besi, dan dia hanya mengenakan jubah lebar dan longgar.
Jubahnya berwarna ungu, dan di atasnya ada lambang naga dan phoenix yang dijahit. Lambang itu cukup indah, karena dijahit dengan benang emas. Selain dia tidak berpakaian sederhana, wajahnya bahkan lebih sederhana. Aura khusus dikeluarkan dari tubuhnya, dan yang lain di sekitarnya tidak memiliki aura itu. Yang paling penting adalah kekuatannya, karena dia adalah seorang ahli tingkat 9 dari ranah asal. Dengan satu langkah lagi, dia bisa memasuki ranah mendalam. Dia adalah penguasa kota emas ungu, yaitu Chen Hui. Baru-baru ini sumber daya kota emas ungu kurang, dan Chen Hui khawatir tentang membayar pajak. Namun, tepat pada saat itu, ia mendapat kabar bahwa tambang besi hitam ditemukan di daerah pegunungan. Kabar itu membuatnya sangatlah bahagia. Di bawah kebahagiaannya, dia tidak hanya memberikan lencana komandan emas ungu kepada orang itu, dia bahkan secara pribadi membawa orang-orangnya untuk melihat kota Gunung Miring secara langsung. Saat ini dia menyanyikan lagu kecil, dan mengobrol dengan bawahannya. Tapi tiba-tiba saja dia menemukan bahwa, seseorang muncul di depan mereka, dan menghalangi jalan mereka. Pada saat itu, mata Chen Hui dan banyak prajurit serta petugas lainnya segera menyala. Itu karena orang yang berdiri di tengah jalan dan menghalangi mereka, dia adalah wanita yang anggun dan cantik. Dia sangatlah cantik, dan juga begitu indah. Sehingga dengan pandangan sekilas, hati seseorang tidak bisa membantu, tetapi berdetak lebih cepat. Kulit putih itu, wajah manis itu, dia sangat cantik, dan dia merupakan sosok yang pantas untuk dibanggakan. Itu adalah seorang wanita cantik yang didambakan semua pria. Namun, meskipun dia cukup cantik, aura yang dipancarkan dari tubuhnya tidaklah sederhana. Terutama hanya dengan berdiri di sana sendirian, di depan 1000 tentara seorang pria, itu sudah menunjukkan keberanian dan wawasannya. Dan bahkan itu juga menunjukkan bahwa, dia tidak memiliki niat baik. Hei Nona, aku ingin tahu siapa namamu. Apa urusan kamu dengan kami, sehingga kamu menghalangi jalan kami? Tanya Chen Hui. Bagaimanapun juga, Chen Hui adalah penguasa sebuah kota. Dengan pengalamannya, dia merasa bahwa wanita cantik di depannya ini tidak akan punya niat baik. Jadi, dia langsung bertanya pada intinya. Aku adalah Surou, seorang tetua dari pelataran dalam sekolah Azure Dragon. Dengan menunggu di sini, aku punya sesuatu yang aku butuhkan dengan bantuanmu, jawab Surou sambil tersenyum menawan. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dengan usiamu, kamu menjadi seorang tetua dari sekolah Azure Dragon. Aku sangat mengagumi kamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, tidak ada salahnya untuk mengutarakan pikiranmu. Chen Hui tersenyum dan menjawab. Aku tahu kamu dalam perjalanan ini, karena tambang besi hitam di kota Gunung Miring. Namun, tambang besi hitam di kota Gunung Miring itu ditemukan oleh keluarga Chu, dan mereka juga bertanggung jawab untuk itu sekarang. Sedangkan aku memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Chu itu. Jadi, aku berharap kamu bisa memberiku wajah, dan tidak terlibat dengan tambang besi hitam di sana, jawab Surou. Surou juga tersenyum ketika dia menjawab, dan nadanya juga cukup sopan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chen Hui tidak berubah, dan dia mulai tenang secara tidak normal. Lalu dia dengan tergesa-gesa tersenyum. Nona Surou, kamu salah. Karena daerah pegunungan ini berada dalam yurisdiksi aku, orang-orang di dalam wilayah pegunungan dikelola oleh aku. Sedangkan hal-hal yang ada di daerah pegunungan, maka itu juga dikelola oleh aku. Selain tambang besi hitam menjadi kekayaan besar, dan aku tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Karena kamu benar-benar orang asing, sehingga aku tidak perlu memberimu wajah apapun. Ini adalah masalah kota emas ungu aku. Belum lagi kamu, bahkan jika kepala sekolah Azure Dragon datang menghadapku, dia tidak punya hak untuk ikut campur, ucap Chen Hui. Nada yang kamu miliki barusan, kamu mengatakan bahwa sekolah Azure Dragon aku tidak berhak mengganggu kota emas ungu kamu. Baiklah kalau begitu, maka aku, Surou,
akan ikut campur hari ini juga. Aku sangat ingin tahu, bagaimana di antara kamu yang akan lewat di sini tanpa seizin aku, balas Surowu. Tiba-tiba saja Surowu mengulurkan tangannya, dan kemudian menunjuk ke jalan di depannya. Energi yang tak berbentuk pun meledak, dan sebuah lubang yang dalam terlihat di jalan. Bergemuruh, Surowu melambaikan tangannya, dan debu berterbangan kemana-mana. Sebuah retakan yang dalam segera muncul, dan kemudian mulai membelah jalan. Gadis yang arogan, aku sebenarnya ingin melihat, bagaimana caramu untuk memblokir kami, ucap Chen Hui. Melihat tindakan Surowu, para prajurit dan petugas Kota Emas Ungu menjadi sangat marah. Para prajurit itu segera mendesak kuda-kuda itu ke depan, dan mereka mengeluarkan lapisan kekuatan di ranah asal saat mereka dengan agresif bergegas menuju Surowu. Gemuruh-gemuruh. Dengan kuda yang berlari kencang, kekuatan ranah asal mereka tetap ada. Di bawah injakan kaki besi dan kekuatan ranah asal, tanah di bawah kaki mereka membuat suara gemuruh yang menusuk telinga, dan tanah mulai bergetar dengan keras. Kekuatan yang mereka tampilkan ini, itu benar-benar menakutkan. Saat menghadapi pergerakan pasukan Kota Emas Ungu, wajah Surowu tidak sedikit pun berubah. Dia hanya tersenyum ketika dia melihat segalanya di depan matanya. Hanya ketika tentara akan melangkah melewati batas yang diciptakan oleh celah-celah itu, wajah Surowu sedikit berubah. Aura seputih salju langsung menari dengan gila. Di dalam tubuhnya yang halus, itu ada lapisan gas dipancarkan, dan bahkan terlihat oleh mata telanjang. Gas itu sangat kuat, karena mereka menelan perwira dan prajurit di ranah asal. Mereka semua menjadi berantakan, ketika mereka dengan paksa diterbangkan kembali. Ranah mendalam. Pada saat itu, mata Chen Hui berbinar-binar, karena dia sudah merasa bahwa aura yang dikeluarkan Surowu bukanlah kekuatan di ranah asal. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Wanita muda dan cantik di depannya ini, dia berada di ranah mendalam. Meskipun hanya ada seuntai jarak antara dia dan ranah mendalam, kekuatan yang mereka miliki adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jika kekuatan Surowu cukup kuat, bahkan jika seluruh 1000 tentara pria mereka menyerang pada saat yang sama, mereka bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Itulah kekuatan dari ranah mendalam. Pernah ada seseorang yang berada di puncak ranah mendalam, dan orang itu mampu memusnahkan seluruh sekolah kelas 2 saja. Untuk mengetahui bahwa tidak hanya sekolah kelas 2 yang memiliki beberapa ratus ribu murid, mereka juga memiliki ahli ranah mendalam yang mengawasi sekolah. Namun di depan orang itu, mereka bahkan tidak bisa menerima pukulani. Jadi, setelah Chen Hui menemukan bahwa Surowu adalah seorang ahli dari ranah mendalam, sedikit kekhawatiran akhirnya muncul dari wajahnya yang tenang, saat ia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, kamu akan menjadi mengesankan seperti ini. Kamu memang bisa memblokir kami, karena kamu berada di ranah mendalam. Namun, sebagai tetua sekolah, kamu harus tahu aturan sekolah. Jika kamu memblokir jalan kita seperti ini, apakah kamu tidak takut bahwa sekolah Azure Dragon akan memiliki masalah di masa depan? Ucap Chen Hui. Kesulitan, apakah kamu tidak menempatkan sekolah Azure Dragon di mata kamu? Apakah kamu tidak menempatkan aku di mata kamu? Meskipun di 9 provinsi ada aturan umum sekolah yang melarang gangguan pada kota, itu tidak berarti bahwa sekolah Azure Dragon ku takut padamu. Aku dengan sopan meminta kamu untuk membantu sebelumnya, tetapi kamu tidak hanya tidak mengakui niat baikku, kamu bahkan menggunakan statusmu untuk mengancamku. Baiklah, aku akan mengubah keputusan aku sekarang. Aku tidak lagi meminta bantuan kamu, tetapi aku memerintahkan kamu, ucap Surowu sambil berjalan perlahan melewati batas yang dibuat oleh celah, dan kemudian berjalan menuju Chen Hui. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu berani menyakitiku, kamu akan menimbulkan bencana bagi sekolah Azure Dragon. Kamu tidak dapat menerima kesalahan itu, ucap Chen Hui. Pada saat itu Chen Hui benar-benar panik,
karena dia tidak percaya diri saat menghadapi seseorang di ranah mendalam. Apakah kamu pikir kamu bisa disalahkan, karena berbicara kepadaku seperti itu? Balas Surou. Lalu, senyum Surou menjadi dingin. Apa maksudmu? Tanya Chen Hui. Merasakan atmosfer Surou yang kuat dan tangguh, Chen Hui mendesak kuda itu ke belakang. Dia secara tidak sadar merasakan bahwa, itu bukanlah situasi yang baik. Keindahan di depannya tidak sesederhana seperti yang terlihat, atau dia tidak akan mengatakan kata-kata itu. Aku ingin mengatakan bahwa, kamu jauh dari memenuhi syarat untuk dapat mendiskusikan status atau posisi itu denganku, balas Surou. Pergelangan tangan Surou berbalik, dan lencana memerintah muncul. Setelah melihat lencana memerintah itu, ekspresi Chen Hui dan semua petugas di belakangnya sangatlah berubah. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka. Wush! Tiba-tiba saja Chen Hui melompat dari kuda yang dia naiki, dan berlutut dengan sebuah suara di depan Surou. Dengan nada cemas yang tak tertandingi, dia segera memohon. Aku tidak tahu bahwa tuan pertama akan datang ke sini. Karena aku sebelumnya sudah menyinggung, jadi tolong beri hukuman yang sesuai, ucap Chen Hui. Pada saat itu, apakah itu perwira di atas kuda atau tentara di belakangnya? Mereka semua berlutut dan memohon pengampunan sambil mengakui kesalahan mereka terhadap Surou. Lencana komando Surou juga datang dari kota, dan kota itu adalah kota kelas 1. Mengenai identitas Surou, dia adalah salah satu dari 2 putri penguasa kota Vermilion. Tetapi itu bukanlah bagian yang penting. Bagian yang pentingnya adalah, bahwa kota emas ungu secara kebetulan dikelola oleh kota burung Vermilion, dan Surou adalah atasan langsung Chen Hui. Di dalam tempat pelatihan seni bela diri di kota Gunung Miring. Itu benar-benar sunyi, dan ketegangan naik hingga ekstrim. Semua orang bisa melihat debu beterbangan di udara dari jauh, dan mereka juga bisa mendengar deru kuda perang. Tentara kota emas ungu telah tiba. Cepat, ikuti aku untuk menyambut tuan kota. Manajer Lin berteriak dengan keras, dan cepat-cepat berjalan menuju pintu masuk kota. Sepertinya dia sudah menjadikan dirinya sebagai pengelola daerah pegunungan. Melihat itu, kerumunan di tempat latihan tidak berani untuk tidak hormat, dan mereka segera mengikutinya. Jika mereka memiliki jejak kecurigaan terhadap manajer Lin sebelumnya, setelah melihat pasukan kota emas ungu, kecurigaan mereka menghilang seperti asap, dan mereka sepenuhnya percaya oleh apa yang dikatakannya sebelumnya. Melihat sekelompok besar orang melonjak, meskipun Chu Feng tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti arus orang ke pintu masuk kota, dan itu untuk menyambut penguasa kota emas ungu. Meskipun dalam hatinya dia tidak menempatkan kota emas ungu di matanya, sebelum memiliki kekuatan absolut, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara. Setidaknya, dia tidak bisa menyinggung perasaannya tanpa alasan. Chu Feng, karena keluarga Chu kamu tidak berlutut, bahkan setelah melihat lencana komandan emas ungu, maka aku akan melaporkan itu kepada penguasa kota. Setelah mencapai pintu masuk kota, manajer Lin dengan dingin mengatakan itu kepada Chu Feng. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Balas Chu Feng sambil meliriknya, dan dia tidak mau repot-repot membuang waktu pada orang kecil yang menikmati kesuksesannya. Mendengus. Tunggu sebentar lagi, rasa sakit akan datang menyertaimu. Ucap manajer Lin sambil mendengus dingin, dan senyum dingin di sudut mulutnya menjadi lebih gelap. Gemuruh-gemuruh. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, suara gemuruh terdengar semakin dekat. Dengan sangat cepat, mereka melihat siluet tentara kota emas ungu di dalam debu. Melihat tentara emas ungu lapis baja yang terorganisir, itu hampir semua orang dikejutkan oleh keagungan mereka. Pada saat itu, mereka yang memiliki konflik dengan keluarga Chu bersembunyi di hati mereka. Mereka merasa bahwa, keluarga Chu akan memiliki bencana lain menuju jalan mereka. Untuk memikirkan cara sombong Chu Feng, dan juga memikirkan situasi yang akan dihadapi Chu Feng, tidak perlu menyebutkan lagi betapa bersemangatnya mereka.
Di bawah tatapan tegang kerumunan, pasukan kota emas ungu dengan anggun tiba di pintu masuk kota Gunung Miring, dan itu di bawah pimpinan Chen Hui. Kami memberi hormat kepada Tuan Kota, ucap orang-orang. Melihat itu, mereka semua dengan cepat berlutut. Dan pada saat yang sama, banyak orang di tempat kejadian juga berlutut. Bahkan keluarga Chu juga ikut berlutut. Menghadapi orang yang memiliki kendali paling besar atas kota emas ungu, mereka tidak berani untuk tidak sopan dengan cara apapun. Akan tetapi, Chu Feng masih berdiri di tempatnya. Chu Feng, kamu keterlaluan. Cepat berlutut di hadapan Tuan Kota. Manajer Lin menunjuk ke arah Chu Feng sambil berteriak. Cih, selain orang tua dan orang-orang yang aku berutang budi pada mereka, aku, Chu Feng, bahkan tidak akan pernah berlutut ke langit sekalipun. Mengapa juga aku harus berlutut kepada orang lain? Kata-kata Chu Feng ini diarahkan kepada Chen Hui. Dalam pandangannya, itu tidak ada jejak ketakutan sama sekali. Namun sebaliknya, ucapannya itu sangat jujur, karena itu adalah kata-kata dari hatinya. Selain orang tua dan orang-orang yang berutang budi padanya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berlutut kepada orang lain. Karena itu terkait dengan martabatnya. Bagi manusia, bahkan jika mereka menyerah, akan ada garis bawah. Intinya Chu Feng baik-baik saja, bahkan jika dia dipukul atau dihina. Namun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berlutut kepada orang lain. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, itu menakutkan Chu Yuan dan yang lainnya. Mereka merasa bahwa Chu Feng akan membuat marah Chen Hui. Adapun keluarga Lin dan yang lainnya, mereka tampak sangat gembira. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng berani, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan seberani itu. Dia hanya memprovokasi Chen Hui, dan itu juga seperti menamparkan wajahnya di depan orang banyak. Namun, ketika kerumunan sedang menunggu pertunjukan yang bagus, dan melihat bagaimana Chen Hui akan merawat Chu Feng, Chen Hui hanya tersenyum ringan sambil melompat dari kudanya, dan kemudian berjalan menuju Chu Feng. Pada saat yang sama, beberapa petugas di belakangnya juga melompat dari kuda mereka, lalu mengikuti Chen Hui dan berjalan menuju Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng? Tanya Chen Hui tersenyum sambil menilai Chu Feng. Dalam tatapan Chen Hui, bahkan ada sedikit kekaguman. Iya, itu aku, balas Chu Feng tidak dengan rendah hati, ataupun juga dengan bangga. Sungguh seorang pemuda yang heroik, memiliki suasana seperti itu pada usia seperti ini. Ini benar-benar sangat jarang, ucap Chen Hui. Saat ia menghadapi sikap Chu Feng, Chen Hui tidak marah. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Chu dan berkata, "Siapakah ayahnya Chu Feng?" tanya Chen Hui. "Aku adalah ayahnya Chu Feng. Anak ini masih muda, sehingga kata-katanya mungkin sedikit ceroboh. Aku harap dia bisa dimaafkan," balas Chu Yuan. Chu Yuan bahkan berpikir bahwa Chen Hui akan menyakiti Chu Feng, sehingga dia dengan cepat meminta Chu Feng. Tidak perlu bicara seperti itu. Memiliki putra seperti itu adalah nasib baik kamu, dan itu juga nasib baik kota emas ungu aku. Orang ini harus berkembang dengan baik. Keluarga Chu kamu telah melakukan pelayanan yang baik dengan menemukan tambang besi hitam. Jadi, aku akan menghadiahi putramu Chu Feng 1000 badge spiritual, sehingga kultivasinya dapat meningkat satu langkah lebih jauh, dan kemudian berjuang untuk kemuliaan kota emas unguku di sekolah Azure Dragon. Adapun tambang besi hitam itu, keluarga Chu kamu bertanggung jawab untuk mengekstraksi mereka. Tidak ada ekstraksi yang harus diserahkan ke kota emas ungu aku, dan semua itu milik keluarga Chu kamu. Selain itu, mulai hari ini, daerah pegunungan ini akan dikelola oleh keluarga Chu. Mereka yang berani tidak mendengarkan perintah keluarga Chu, itu berarti mereka tidak mendengarkan aku, Chen Hui. Jika ada yang melanggar, maka aku akan menghukumnya tanpa ampun, ucap Chen Hui. Suara Chen Hui terdengar sangat jernih, dan selain keheningan di mana-mana,
kata-katanya dapat dengan jelas tercetak di telinga orang banyak. Pada saat itu, selain orang-orang dari Kota Emas Ungu, hampir semua orang melebarkan mata dan mulut mereka karena sangat terkejut. Belum lagi manajer Lin serta mereka yang ingin keluarga Chu dipermalukan, bahkan Chu Yuan dan keluarga Chu sendiri merasa bahwa itu tidak dapat diucapkan, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Situasi macam apa ini? Tidak hanya penguasa Kota Emas Ungu tidak menghukum keluarga Chu karena sikap Chu Feng, ia bahkan memberi hadiah 1000 badge spiritual kepada Chu Feng. 1000 badge spiritual. Tidak hanya itu saja, dia bahkan menyerahkan tambang besi hitam kepada keluarga Chu. Nilai tambang besi hitam jauh melebihi 1000 badge spiritual. Jika semua itu diekstraksi, itu pasti akan bernilai puluhan ribu badge spiritual. Itu adalah kekayaan yang tak ternilai. Yang paling penting adalah, dia membiarkan keluarga Chu mengelola daerah pegunungan. Apa-apaan itu? Jika keluarga Chu mengelola, apa yang dilakukan manajer Lin? Tuanku, tidakkah kamu mengatakan sebelumnya bahwa daerah pegunungan akan dikelola oleh kantor pengawal harimau sengitku? Ucap manajer Lin. Memang pada saat itu manajer Lin tidak bisa terus berlutut, dan dia dengan cepat berdiri, lalu berjalan di depan Chen Hui sambil gemetar ketakutan. Dia menggunakan nada kecil dan rendah, itu untuk bertanya dengan tenang. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Chen Hui sedikit berubah, dan dia menggunakan tatapan yang sangat dingin untuk memandang manajer Lin sambil berkata, "Perilaku moral kamu tidak pantas, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melayani aku. Cepat ambil lencana Komandan Emas Ungu orang ini, dan kemudian penggal kepalanya," teriak Chen Hui. Di bawah komando Chen Hui, dua petugas dengan agresif segera bergegas, dan menyeret manajer Lin menjauh dari kerumunan. "Tuan Kota, tolong kasihanilah aku. Tuan Kota, kasihanilah," teriak manajer Lin. Namun, tidak peduli berapa banyak lagi dia memohon, baik itu Chen Hui atau dua petugas lainnya, mereka terlihat tanpa ekspresi. Ketika dua petugas menyeretnya ke tanah kosong, salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Lalu dia mengangkatnya, dan dengan suara keras kepala manajer Lin jatuh ke tanah. Crot, adegan itu menakutkan kerumunan. Hampir semua orang memiliki ekspresi kaget, dan kepala mereka penuh kabut tanpa tahu harus berbuat apa. "Tuanku," setelah memenggal kepala manajer Lin, salah satu petugas meletakkan lencana Komandan Emas Ungu ke tangan Chen Hui. Chen Hui menerima lencana komando sambil tersenyum, ketika dia berkata kepada Chu Feng. "Chu Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang kota burung Vermilion?" tanya Chen Hui. Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi menatap kosong. Pengalamannya terbatas, sehingga dia tidak pernah mendengar tentang Vermilion Bird City. Melihat itu, Chen Hui dengan ringan tersenyum, dan menjelaskan dengan sabar. "Chu Feng, aku percaya bahwa kamu sudah tahu, bahwa 9 provinsi kami diperintah oleh dinasti Jiang. Untuk pemerintahan yang lebih baik, dinasti Jiang membiarkan 9 mansion pangeran untuk mengelola 9 provinsi. Orang yang memerintah Provinsi Azure, itu adalah Mandion Pangeran Qilin. Sedangkan untuk Mansion Pangeran Qilin, untuk ketertiban lebih saat mengelola Provinsi Azure, 8 kota kelas 1 dan 160 kota kelas 2 dipilih di seluruh Provinsi Azure. Mereka menutupi seluruh Provinsi Azure, itu seolah-olah mereka seperti membuang jaring. Adapun kota-kota lain, mereka memiliki wewenang yurisdiksi atas berbagai bidang. Kota Emas Unguku adalah kota kelas 2, dan orang yang mengelola Kota Emas Unguku bukanlah Mansion Pangeran Qilin. Tapi mereka adalah kota kelas 1, yaitu kota burung Vermilion, ucap Chen Hui menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Chen Hui, Chu Feng memiliki pemahaman baru yang lengkap tentang berbagai kekuatan di Provinsi Azure. Chu Feng selalu merasa bahwa dinasti Jiang adalah penguasa dari 9 provinsi, dan berbagai sekolah memerintah berbagai daerah. Dia bahkan berpikir bahwa di dalam Provinsi Azure, apa yang dikatakan sekolah Li Yun adalah bagaimana semuanya berjalan.
Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Dapat dikatakan bahwa, metode dinasti Ji yang sangatlah cerdik, itu karena klasifikasi sistem manajemennya. Meskipun tidak akan mengganggu pengembangan berbagai sekolah, pada kenyataannya, itu masih dengan erat memegang 9 provinsi di tangannya. Jika provinsi Azure dibagi menjadi 8 bagian, pengawas tertinggi di kota-kota di bagian ini adalah kota burung Vermilion. Dalam 10 hari, kota burung Vermilion akan menyelenggarakan majelis keunggulan baru. Majelis keunggulan baru ini adalah perbandingan keterampilan antara generasi muda. Namun usianya sangat terbatas, dan hanya mereka yang berada di bawah 18 tahun yang dapat bergabung. Meskipun kamu masih muda, kamu masih bisa dianggap sebagai salah satu orang yang luar biasa di generasi muda. Jadi, aku ingin kamu mewakili kota emas ungu aku untuk bergabung dengan majelis keunggulan baru tahun ini, tambah Chen Hui. Lalu, apa manfaat yang aku dapatkan dari bergabung dengan majelis ini? Tanya Chu Feng. Jika kamu hanya bergabung, maka itu tidak akan ada manfaatnya. Namun, jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, maka ada hadiah 5.000 badge spiritual, jelas Chen Hui. Oh, tidak apa-apa, aku akan bergabung. Chu Feng mengangguk setuju, karena 5.000 badge spiritual terlalu menarik baginya. Sudah diputuskan, aku akan memberikan lencana komandan emas ungu ini kepadamu. Dengan begitu, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota emas ungu aku. Temukan aku 5 hari kemudian, dan aku akan mengirim orang untuk membawa kamu ke Vermilion Bird City, ucap Chen Hui. Setelah Chen Hui menyerahkan lencana komandan emas ungu ke Chu Feng, ia memimpin ribuan pasukannya pergi. Yang tersisa adalah sekelompok orang yang tidak pulih dari keterkejutan sebelumnya. Melihat lencana memerintah di tangan kirinya, dan 1000 badge spiritual dinampan di tangan kanannya, Chu Feng sedikit mengerutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Setelah berpikir sebentar, namun dia tidak mendapatkan jawabannya. Chu Feng kemudian tidak memikirkannya lagi. Dia mengangkat lencana memerintah di tangannya, dan berkata kepada orang banyak. Apakah ada lagi yang menolak untuk mematuhi keluarga Chu aku? Teriak Chu Feng. Kami bersedia mengikuti keluarga Chu, dan kami bersumpah untuk setia dan berbakti, teriak semua orang. Begitu Chu Feng selesai berbicara, semua orang di sekitarnya berlutut. Dengan suara gemuruh, mereka pun segera bersumpah. Jika dikatakan bahwa mereka mengakui kesetiaan mereka sebelumnya kepada Chu Feng, itu karena mereka dipaksa oleh kekuatannya. Namun pada saat ini, mereka harus mengakui kesetiaan mereka, karena mereka dipaksa oleh latar belakangnya. Dengan penguasa kota emas ungu sebagai pendukungnya, mereka benar-benar tidak berani menyinggung Chu Feng. Sangat bagus. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak mau hanya di ucapan saja, tapi aku membutuhkan hatimu. Aku, Chu Feng, tidak akan meninggalkan orang-orang yang tidak setia di sekitarku. Jadi, mereka yang ingin mengabdikan diri untuk keluarga Chu aku, mereka harus melakukan sesuatu. Bunuh semua orang dari kantor Escort Fierce Tiger, keluarga Su, Ma, Wang, Zhao, dan Li, teriak Chu Feng. Apa? Ketika kata-kata Chu Feng keluar, itu sangat mengejutkan orang banyak. Bahkan anggota keluarga Chu sendiri sangat terkejut. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa setelah membuat keluarga Zhao dan Li menyerah, dia akan memusnahkan mereka semua. Metode penanganan seperti ini, itu harus dikatakan sangatlah kejam. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak orang dewasa. Namun, Chu Feng yang baru berusia 15 tahun, dia barusan mengatakan itu. Setelah itu, goncangan itu hanya berlangsung sebentar saja. Dengan sangat cepat, orang-orang mulai menyerang orang-orang dari keluarga Zhao, keluarga Li, dan kantor pengawal Harimau Fierce. Untuk menunjukkan pengabdian mereka, mereka tidak punya pilihan selain melakukan itu. Di bawah pimpinan Chu Feng, meskipun kantor pengawal Harimau Fierce,
keluarga Zhao, dan keluarga Li menentang, dengan sangat cepat mereka masih kehilangan nyawa mereka. Kekuatan dari keluarga-keluarga yang datang ke kota Gunung Miring semuanya terbunuh, dan tidak ada yang hidup. Itu bahkan bukanlah akhir. Setelah menghabisi orang-orang itu, Chu Feng mengumpulkan orang-orang yang ada di tempat kejadian, dan memisahkan mereka menjadi kelompok-kelompok. Dia kemudian mengirim mereka ke kantor Escort Fierce Tiger, keluarga Su, keluarga Wang, keluarga Ma, keluarga Zhao, dan keluarga Li, untuk sepenuhnya menghilangkan akar mereka di daerah pegunungan. Saat Chu Feng secara pribadi mengarahkan pembantaian tersebut, Chen Hui memimpin pasukannya untuk kembali ke kota emas ungu. Tuanku, apakah tambang besi hitam benar-benar akan sepenuhnya diberikan kepada keluarga Chu? Bagaimana dengan pajak kita ke kota burung vermilion tahun ini? Seorang petugas bertanya dengan cemas. Apa lagi yang bisa dilakukan? Bagaimana mungkin aku berani melawan orang itu? Jika pajak untuk kota burung vermilion tahun ini tidak diberikan, paling tidak aku hanya akan dihukum. Namun, jika orang itu tersinggung dan dia mengatakan beberapa kata-kata buruk di depan ayahnya, mungkin bahkan kepalaku tidak bisa disimpan, jawab Chen Hui. Saat masalah itu disebutkan, Chen Hui memiliki wajah tak berdaya. Ketika dia memikirkan adegan tadi hari ini, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.